أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب علمنا من لدنك علما. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali menyambung majelis ta'lim Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Banjar, yaitu masih tentang pembahasan sifat 20 atau sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita memasuki sifat yang keempat dari 20 sifat yang wajib bagi Allah, yaitu mukhalafatuhu lil hawadisi. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama atau beda dengan apa-apa aja yang baharu. Kita sudah mengetahui bahwa baharu itu adalah alam. Alam itu masiwallah, apa-apa aja yang selain dari Allah dan sifat-sifatnya itu namanya baharu atau alam. Langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi itu semuanya baharu atau alam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sama dengan alam, berbeda dengan alam. Maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Mustahil akal kita menolak, akal kita tidak menerima jika Allah Ta'ala itu sama dengan alam. Itu akal kita menolak. Artinya mustahil bagi Allah jika Allah Ta'ala itu sama dengan baharu, sama dengan alam. Yang jelas dulu, Allah itu Al-Khaliqu, Sang Pencipta. Nah, adapun alam ini al-makhluqu, yang diciptakan. Itu jelas perbedaannya. Di Allah al-khaliqu, Allah yang menciptakan. Adapun alam ini al-makhluqu, makhluk yang diciptakan. Jadi beda antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Dalilnya, dalil wajib Allah Ta'ala bersifat mukhalafatuhu lil hawadis adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Artinya tiada seumpama Allah dengan sesuatu. Nah, tadi alam, di sini sesuatu. Ya, alam itu macam-macam namanya. Ada hawadis, ada syai'un, ada kainat, ada mungkinat. Itu semuanya nama-nama bagi alam. Jadi dalam firman Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala itu tidak sama dengan yang baharu, tidak sama dengan sesuatu atau yang lain dari Allah. Jika alam ini, kita ambil contoh manusia. Manusia
seperti Bapak ini kan duduk itu mengambil tempat sekedar tempat yang lapang untuk duduk. Nah, Allah Ta'ala tidak seperti itu. Manusia ada perkembangan proses pertumbuhan manusia dari dalam rahim sampai lahir ke dunia sampai meninggal itu ada proses. Nah, Allah Ta'ala tidak seperti itu. Pokoknya secara umum Allah Ta'ala itu tidak sama dengan alam, berbeda dengan alam. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Nah, kemudian untuk kesempurnaan keimanan kita kepada Allah, kesempurnaan keyakinan kita kepada Allah yang bersifat mukhalafatuhul hawadis. Nah, di sini adabnya. Jadi adab ini akhlak yang wajib kita amalkan, yang wajib kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari demi kesempurnaan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah yang bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Maka patut bagi mukmin muttaqin, maka yang sepantasnya, yang seharusnya dilakukan bagi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, mu'taqid yang meyakini Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafatul hawadis, bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala juga. Jadi kita banyak-banyak membaca tasbih. Tasbih itu diantaranya lafaz subhanallah, lafaz subhanallah. Jadi kita banyak-banyak membaca subhanallah. Ini kesempurnaan keimanan kita kepada Allah, kesempurnaan keyakinan kita kepada Allah yang Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadis adalah membaca tasbih. Banyak-banyak membaca tasbih. Nangaran banyak itu kadada hitungannya, sebanyak-banyaknya. Mengenai fadilat atau keutamaan membaca tasbih, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan habibatani ilar rahman saqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah, ada dua buah kalimat ringan di lidah, artinya mudah untuk dibaca, nyaman benar membacanya, kadang ngalih membacanya. Dua kalimat itu, dan dua kalimat itu pula sangat disukai, sangat dicintai oleh Allah yang bersifat rahman. Allah ketujuh benar dua kalimat itu, Allah ketujuh benar, dan berat nantinya timbangannya di akhirat. Selain ringan diucapkan, Allah suka benar, Allah ketujuh benar lawan dua kalimat itu, dan nantinya ditimbang di negeri akhirat itu berat benar. Apa ujar Rasulullah? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua kalimat. Subhanallahi wa bihamdihi satu kalimat, subhanallahil azim satu kalimat. Nah, dua kalimat itu bilanya kita baca itu sangat disukai oleh Allah dan ditimbang nantinya di akhirat berat benar timbangannya. Nah, mudah-mudahan kita kawal mengamalkan kalimat ini, subhanallahi wa bihamdi
Subhanallahil azim, sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita membaca dua kalimat ini, semakin banyak pula di akhirat kita mendapatkan pahala dari Allah. Ada lagi mengenai fadilat tasbih. Apabila kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu setiap satu kali kita membaca kalimat itu, Allah akan menumbuhkan satu buah pohon di surga yang nantinya untuk kita. Di satu kalimat dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka setiap kali kita membaca itu Allah akan menumbuhkan satu pohon di surga yang mana nantinya pohon itu diperuntukkan untuk kita. Nah, ini mudah-mudahan juga kita kawal mengamalkan ini. Makanya rajin kan setiap kita membaca maulid habsi, nang wahina qarubata daulat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Nah, 3 kali membaca 3 buah pohon Allah tanamkan di surga. Pohon tadi untuk kita, buahnya untuk menikmati di dalam surga tersebut. Itu diantaranya fadilat tasbih. Jadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu berat benar timbangannya di akhirat. Adapun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu satu kali membaca Allah tanamkan sebuah pohon untuk kita di negeri akhirat atau di surga. Ini 2 kalimat ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Bila kan, di mana ada waktu kita luang, dan ini biar ada wudhu kenapa membaca, atau misalnya begini yang haid kenapa membaca, karena ini bukan dari Al-Quran, kan? Bukan dari Al-Quran, jadi kenapa teman bagusnya dia berwudhu membacanya dalam keadaan suci, kan? Kemudian pakaian asoban dan menghadap kiblat, itu yang bagusnya apa? Yang bagusnya adabnya, adab kita membaca bacaan atau dikabulkan. Cuman seandainya kita diniat misalnya haid, ada apa juga membaca, karena ini bukan dari Al-Quran, jadi bolehkan. Sebagaimana salawat sama kita, salawat itu sama aja, salawat itu boleh membacanya, karena salawat itu bukan Quran. Jadi perempuan yang haid atau berhadas besar boleh membacanya, artinya tidak terbatas oleh waktu. Nah, ini mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kita banyak-banyak membaca tasbih. Dan tasbih itu, hakikat tasbih adalah hati kita merasakan tentang kebesaran Tuhan. Kalau tadi kan bacaannya kayak itu. Hakikat tasbih kita itu meyakini tentang kebesaran Tuhan, meyakini tentang kebesaran Tuhan. Makanya ada dalam Al-Quran kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami,
ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Rabbana faqina adzabannar, wahai Tuhan kami, peliharalah kami daripada siksa api neraka. Nah, ini dibaca ketika kita berada di malam hari melihat bintang-bintang di langit. Ini pun termasuk tasbih. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Kemudian yang berikutnya, qiyamuhu bi nafsi. Qiyamuhu bi nafsi. Sifat yang wajib bagi Allah yang kelima adalah qiyamuhu bi nafsi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Nah, ini berdiri sini bukan makna kita pakai sehari-hari adalah lawan kata dari duduk kata. Di makna berdiri di sini bukan lawan kata dari duduk. Maksudnya Allah tidak berhajat kepada tempat dan Allah tidak berhajat kepada yang menentukan. Itu maksud berdiri dengan sendirinya. Jadi Allah tidak berhajat, tidak memerlukan tempat, dan Allah tidak berhajat, tidak memerlukan kepada yang menentukan sipir, yang mengolah sipir. Ini maksud mukhalafatuhu lil hawadis. Lain halnya makhluk. Kalau makhluk itu berhajat kepada tempat, seperti bapak ini kan duduk, berhajat kepada tempat duduk seluas tempat yang diduduki. Dan makhluk itu berhajat kepada yang mengadakan, yang menentukan. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak seperti itu. Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada tempat dan tidak berhajat kepada yang menentukan atau yang mengadakan sihir. Karena Allah Ta'ala itu ada dengan sendirinya. Jadi adanya Allah itu ada dengan sendirinya. Lain makhluk, kalau makhluk ini adanya itu diadakan, diciptakan. Karena Allah menciptakan makhluk, lalu makhluk itu ada. Adanya Allah beda dengan adanya makhluk. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksudnya tidak berhajat kepada yang mengadakan sujud. Allah tidak berhajat kepada yang mengadakan sujud. Allah tidak berhajat kepada yang menentukan sujud. Nah, seandainya nanti kalian membaca Quran dan memahami Al-Quran, artinya atau tafsir artinya kan, ini ada nantinya kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Makna seandainya Allah Ta'ala itu bersemayam di arsy. Nah, seakan-akan Allah Ta'ala itu mengambil tempat di arsy. Padahal maksudnya tidak seperti demikian. Karena Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis tadi. Allah Ta'ala itu kata sama lawan nang baharu. Jadi kata-kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu maksudnya Allah Ta'ala itu menguasai arsy, bukan Allah Ta'ala duduk di arsy. Itu maksudnya. Karena ditolak oleh mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kalimat itu ditolak dengan laisa kamitslihi syai'un, dalil mukhalafatuhu lil hawadis. Apapun di Quran yang menyerupai dengan keadaan makhluk itu kita takwilkan,
Jangan kita pahami seadanya. Seperti yadullahi fawqa aydihim. Kalau arti logat seadanya, tangan Allah di atas tangan mereka. Namun tafsirnya menyebutkan qudratullahi fawqa qudratihim. Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan makhluk. Ini tafsir nomor 7. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf berbaris-baris. Nah, ini kalau hanya kita arti yang seadanya sesat. Tuhan datang beserta malaikat dalam hal keadaannya bersaf-saf berbaris-baris. Padahal maksudnya wajah rusulu rabbika wal malaku saffan saffan, dan telah datang utusan Tuhanmu. Jadi bukan Tuhannya yang datang, tapi utusan Tuhan dan para malaikat dalam keadaan bersaf-saf atau berbaris-baris. Nah, ini penting benar kita mengetahui tentang ayat-ayat Tuhan yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Karena Quran itu ada ayat muhkamat, ayat yang jelas tanpa tafsir, tanpa penjelasan. Itu muhkamat namanya. Ada yang ayat mutasyabihat, perlu penjelasan, perlu tafsir, supaya pemahaman kita tentang ayat itu tidak tersalah. Maka mustahil berdiri dengan sendirinya. Nah, akal kita menolak jika Allah Ta'ala itu tiada berdiri dengan sendirinya. Artinya ada berdirinya berhajat kepada Yang Maha Gagah dan berhajat kepada yang menentukan sendiri, itu mustahil. Di akal kita menolak jika Allah Ta'ala itu berhajat kepada Yang Maha Gagah, berhajat kepada yang menentukan. Nah, mungkin hanya inilah untuk pelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat lewat kita, khususnya untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimah. Dan mudah-mudahan Allah mengakhiri umur kita dengan husnul khatimah, dapat melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadiniyat wa ala kulli ma sallallahu salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zidna bil 'ilmi wa akrina bil taqwa wa atina bil 'afiyah. Allahumma arzuqna Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna mubtadi'an hawa. Allahumma salli ala wa ala wa la tadhhab wa la ta'ala ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.